Ya, selamat pagi para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Saya akan mau menceritakan sedikit tentang kisah air bah, di mana kisah ini diyakini atau dipercayai oleh ketiga agama besar. Um, jadi kisah air bah ini tiap-tiap orang atau tiap pribadi setelah membaca atau mengetahuinya dari kitab mereka masing-masing, tiap orang mungkin bisa atau pribadi atau siapa saja bisa menyimpulkan uh, pandangannya menurut pengetahuan yang dia dapat gitu. Nah, saya sendiri mau bagi sedikit tentang kenapa terjadinya air bah atau kenapa Tuhan menghukum manusia dengan air bah di zaman Nabi Nuh, dan hanya Nuh dan juga dengan 3 orang anak dan istrinya yang selamat dari peristiwa kejadian air bah itu. Saya secara sejarah, secara uh, penyelidikan saya sendiri, atau lebih tepatnya berdasarkan yang saya tahu, saya baca-baca artikel, saya tangkap bahwa kejadian air bah yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu akibat bukan saja karena kejahatan manusia yang pada umumnya yang kita kenal ini, kita mencuri, membunuh, berzinah, tapi lebih kepada mereka merusak keberadaan manusia. Jadi mereka sudah sampai kepada pengetahuannya, sudah sampai kepada proses penghancuran kepada individu seperti manusia itu dibuat seperti pengkloningan, lalu mereka sudah bermain pada percobaan genetika manusia. Jadi manusia coba dikawinkan dengan hewan. Itu sudah terjadi di zaman itu. Jadi seperti yang sekarang yang kita lihat, ada kisah-kisah sejarah di India, juga di negara-negara besar seperti Cina atau mungkin negara-negara Irak atau negara-negara Timur Tengah. Mereka menceritakan tentang makhluk-makhluk setengah hibrida seperti Mesir yang dengan hieroglifnya ada ukiran-ukiran di batu tentang manusia berkepala anjing. Itu semua dulu pernah ada, dan itu adalah hasil dari manusia bagaimana bermain genetika sehingga menghasilkan makhluk-makhluk seperti itu. Jadi makhluk-makhluk seperti itu tuh makhluk-makhluk tertolak. Jadi Tuhan tidak suka karena apa? Manusia coba mempermainkan genetika untuk menghancurkan keturunan manusia sendiri. Jadi mereka menciptakan manusia hewan setengah kambing, manusia setengah kerbau. Jadi kalau kita sapa di sini pernah nonton film Narnia, itu kisah sekalipun seperti mitologi, tapi ada unsur sejarahnya di sana. Nah, itu kejadian-kejadian peristiwa kejahatan manusia seperti inilah yang akhirnya membuat Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah dan hanya menyisakan Nuh dan juga 3 anak dan 1 istrinya. Dan bukan hanya manusia dengan genetika, percobaan genetika pada zaman Nabi Nuh, tapi juga pada tanaman. Jadi tanaman dibuat hibrida, tanaman silang, kawin silang. Mangga, di dalam satu pohon itu ada mangga, jeruk, kelapa, pepaya. Ini semua kejahatan. Mereka coba merusak apa yang sudah Tuhan buat. Jadi Tuhan tuh sudah tanam pepaya, pisang, kelapa. Tapi makhluk manusia itu coba merusak. Ini yang akhirnya sampai membuat tanaman-tanaman baru yang sudah tidak pada tempatnya. Nah, itu merusak tatanan, merusak sesuatu yang sudah ditetapkan sama Tuhan.
Nah, ini yang akhirnya melatar belakangi kenapa dosa itu begitu besar sehingga Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah. Jadi selain daripada kejahatan-kejahatan yang lain, jadi peristiwa-peristiwa itulah yang akhirnya menurut saya dan saya tangkap memang inilah akibatnya Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Nanti ada di seri berikutnya lagi saya akan coba menceritakan kenapa ada bangunan megalitik yang ada di Peru, yang ada di Mesir, piramid. Itu semua nanti kita bagi di video-video yang berikutnya. Saya bisa bagi, dan di sini siapa saja boleh mengkomen atau memberi kritik, saran atau bertanya, sehingga kita bisa melihat kenapa semua ini terjadi dan melatar belakangi. Ini dampaknya tuh sampai sekarang kita juga bisa lihat kalau telah ada orang manusia coba mau mengulangi kembali. Sekarang ada jagung hibrida, padi hibrida, perkawinan silang tanaman, cangkok dan lain sebagainya. Ini saya dengar-dengar di Amerika, ada di kota Meksiko atau dataran tinggi Amerika, ada di sebuah tempat itu ada sebuah uji coba pengkloningan manusia. Perusahaan yang melakukannya itu ada perusahaan keren. Nah, itu di dalamnya tuh ada percobaan cloning manusia yang menghasilkan manusia-manusia hibrida, diperuntukkan untuk suatu zaman di mana nanti mereka akan dibuat jadi sebuah prajurit-prajurit tempur untuk memusnahkan manusia tanpa ampun. Ini semua kejahatan. Jadi nanti saya akan ceritakan di video-video berikutnya. Anda boleh simak terus, atau Anda boleh bertanya atau lain sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu berikutnya di video saya yang berikutnya. Salam hormat.